Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alfareza Ahmad. Saya Rahmat Jepidungga. Dan saya Jakarias Jafirson Wolok. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Bagi kalian yang penasaran tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, saksikan videonya. Ras keturunan nenek moyang bangsa Indonesia terdiri atas 1. Ras Proto-Melayu, 2. Ras Deutero-Melayu, 3. Ras Melanesoid. Ras keturunan nenek moyang bangsa Indonesia yaitu memiliki ciri-ciri, yaitu bangsa Proto. Yang pertama adalah berrambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan mata sipit. Yang kedua, ciri-ciri Deutero-Melayu. Rambut lurus berwarna hitam, bola mata berwarna coklat, mata sipit, kulit putih cenderung kuning, dan sawo matang. Yang ketiga, ras Melanesoid atau Melanesia. Ras Melanesia memiliki ciri khas mampir sama dengan ras Negroid, yakni kulit cenderung coklat hingga hitam, berambut keriting, bentuk bibirnya tebal, dan tubuhnya tinggi. Saya akan menjelaskan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia adalah para pelaut ulung sejak tahun 2000 sebelum Masehi hingga sampai 50 sebelum Masehi, sehingga terjadinya gelombang perpindahan penduduk dari bagian Asia atau bagian Yunani ke wilayah Nusantara. Pendapat ini dikuatkan dengan adanya kesamaan. Ternyata kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia tidak serempak. Mereka datang secara bergelombang, secara garis besar terbagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama diperkirakan terjadi pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi dari Vietnam. Rombongan orang-orang dari Yunan terbagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok pertama meneruskan perjalanan dan berlayar sampai ke Malaka, Sumatera Barat, Bali, dan tempat-tempat lainnya seperti di Kalimantan Barat. Kemudian kelompok-kelompok yang lainnya atau kelompok kedua berlayar ke arah perairan. Kelompok pertama yang berlayar ke wilayah Malaka, Sumatera, Jawa, Bali, dan tempat-tempat lainnya seperti di Kalimantan Barat itu termasuk ras Mongoloid. Mereka inilah yang membawa dan menyebarkan beliung atau kapak-kapak persegi ke berbagai daerah tersebut. Kelompok yang kedua yang bergerak dan berlayar sampai ke Sulawesi, Maluku, dan sekitarnya adalah orang-orang ras Austro-Melanesoid. Kelompok pertama yang berlayar ke wilayah Malaka, Sumatera, Jawa, Bali, dan tempat-tempat lainnya seperti di Kalimantan Barat termasuk ras Mongoloid. Mereka inilah yang membawa dan menyebarkan beliung atau kapak-kapak persegi di berbagai daerah. Kapak persegi ini adalah alat-alat yang mendukung untuk mengerjakan sawah atau untuk kegiatan pertanian. Kelompok kedua yang bergerak dan berlayar sampai ke Sulawesi, Maluku, Irian, dan sekitarnya adalah orang-orang ras Austro-Melanesoid. Mereka ini adalah yang membawa dan menyebarkan kapak-kapak lojong. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia gelombang kedua diperkirakan terjadi pada tahun 500 sebelum Masehi. Pada waktu itu, orang-orang Austronesia bergerak dari Tonkin, terus melewati Malaka atau Malaysia Barat. Mereka menyebar ke Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan sekitarnya. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia gelombang kedua ini hanya satu kelompok besar, yaitu orang-orang Austronesia yang mereka menyebar ke Indonesia melalui Indonesia bagian barat. Orang-orang Yunan ataupun Tonkin yang termasuk numpun bangsa Austronesia, baik itu ras Mongoloid pertama maupun Melanesoid, baik yang datang pada gelombang pertama ataupun yang datang pada gelombang kedua menetap di kepulauan. Oke, selanjutnya jalur rempah untuk kesejahteraan masa depan. Menjadikan jalur rempah sebagai warisan dunia dan rujukan kekuatan diplomasi budaya untuk meneguhkan Indonesia sebagai proses maritim dunia adalah sesuatu yang membanggakan. Namun, tidak cukup dengan itu. Tujuan lain menghidupkan jalur rempah adalah
untuk mengingatkan kembali kepada generasi muda tentang bagaimana jalur rempah membentuk bangsa, negara, dan peradaban Indonesia. Bukan untuk terjebak dalam romantisme sejarah, menghidupkan jalur rempah pada saat ini kita maknai sebagai revitalisasi nilai budaya rempah dan bagaimana memanfaatkannya pada masa kini dan masa depan. Kemudian adalah jenis-jenis rempah. Yang pertama adalah tanaman lada. Tanaman lada ini berasal dari daerah Ghat Barat, India. Menurut para ahli sejarah, diperkirakan pada 110 sampai 600 sebelum Masehi koloni Hindia Belanda yang datang ke Jawa membawa bibit lada. Kemudian disebarkan di Aceh, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Oke, yang kedua adalah cengkeh. Rempah-rempah ini merupakan tanaman asli Indonesia, yakni dari Kepulauan Maluku, Ternate, dan Tidore. Cengkeh pernah menjadi rempah yang paling populer dan mahal di Eropa, yakni di masa awal ekspansi Portugis ke Maluku. Harganya hampir sama dengan harga sebatang emas. Di Indonesia, cengkeh tersebar di daerah Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah. Sekian video presentasi dari kami tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.